Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marni dengan NIM B1122044. Saya dari kelas PTP B. Di sini akan menjelaskan tentang jenis patogen pada tanaman tomat. Baik, kita akan masuk pada latar belakang. Tomat merupakan tanaman hortikultura yang sangat dikenal masyarakat dan mempunyai banyak manfaat, baik sebagai sayuran, bahan baku industri, obat-obatan dan kosmetik, maupun sebagai bahan baku pengolahan makanan. Nasahi et al. 2020. Tanaman sangat dipengaruhi oleh kesuburan tanah, dan kesuburan tanah tidak hanya bergantungan pada komposisi kimiawinya, melainkan juga pada ciri alami mikroorganisme yang menghuninya. Cabang ilmu yang mempelajari kehidupan dan kegiatan organisme tersebut disebut mikrobiologi. Mikroorganisme terdiri dari berbagai jenis seperti bakteri, virus, fungi, protozoa, dan alga. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penulisan makalah ini adalah: 1. Jenis patogen apa yang sering menyerang tanaman tomat? 2. Bagaimana gejala morfologi dan pengendalian dari patogen tersebut? Tujuan. Adapun tujuan dari materi ini adalah: 1. Untuk mengetahui jenis patogen yang sering menyerang tanaman tomat. 2. Untuk mengetahui gejala morfologi dan pengendalian dari patogen tersebut. Baik, kita akan masuk pada pembahasan materi. Judul besar: A. Bakteri patogen pada tanaman tomat. Bakteri dapat berperan sebagai penyakit pada berbagai macam tumbuhan. Serangan bakteri patogen dapat menurunkan kualitas maupun kuantitas produksi tanaman budidaya yang dihasilkan. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri patogen tumbuhan dapat merugikan secara ekonomis. Misalnya, penyakit layu bakteri yang disebabkan oleh Ralstonia solanacearum. Ralstonia solanacearum merupakan patogen yang memiliki kisaran inang luas lebih dari 200 spesies dari 53 famili yang berbeda. Cipriani et al. 2013. A. Penyakit layu bakteri pada tanaman tomat. Penyakit layu bakteri pada tanaman tomat disebabkan oleh patogen Ralstonia solanacearum merupakan salah satu penyakit tanaman paling berbahaya yang penyebarannya telah luas di daerah tropika dan subtropika. Di Indonesia, penyakit layu bakteri menjadi kendala utama pada bagian produksi pada berbagai tanaman pertanian, khususnya pada tanaman kentang, tomat, cabai, tembakau, kacang tanah, jahe, dan pisang. Bakteri Ralstonia solanacearum merupakan salah satu bakteri penyebab penyakit layu yang penting pada wilayah tropis, subtropis, dan daerah yang beriklim hangat. B. Gejala penyakit layu bakteri Ralstonia solanacearum. Gejala serangan Ralstonia solanacearum secara umum ialah tanaman seperti kekurangan air, daun muda pada pucuk tanaman menjadi layu, dan daun-daun tua atau daun-daun di bagian bawah menguning. Ralstonia solanacearum masuk dan menginfeksi pada luka-luka di bagian akar, termasuk luka yang disebabkan nematoda atau organisme lain. Selanjutnya, bakteri masuk ke jaringan tanaman bersama-sama unsur hara dan air secara diinfus dan menetap atau muluk silem dalam ruang antar sel. C. Morfologi bakteri Ralstonia solanacearum. Ralstonia solanacearum adalah bakteri gram negatif yang berbentuk batang pendek. Bakteri ini bersifat aerob, artinya membutuhkan oksigen untuk pertumbuhan. Ciri-ciri morfologi utama dari Ralstonia solanacearum: 1. Berbentuk batang pendek. 2. Gram negatif, dinding selnya tidak menahan perwarnaan gram. 3. Flage. Memiliki satu flage polar yang digunakan untuk pergerakan. 4. Koloni. Pada media padat membentuk koloni kecil, bulat, tidak beraturan, berwarna putih atau krem. D. Pengendalian hayati penyakit layu bakteri menggunakan mikroba antagonis. Pengendalian penyakit tanaman saat ini lebih ditekankan pada pengendalian agens hayati, yakni pemanfaatan penggunaan organisme antagonis untuk menekan jumlah, aktivitas, dan penyerangan patogen. Pengendalian hayati merupakan penurunan kepadatan inokulum atau aktivitas patogen atau parasit pada keadaan aktif atau dorman oleh satu atau lebih organisme secara alami atau melalui manipulasi lingkungan, inang, antagonis, atau introduksi massal dari satu atau lebih antagonis.
Judul besar kedua. B. Cendawan patogen pada tanaman tomat. Cendawan patogen adalah jenis jamur yang dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Mereka menginfeksi bagian tanaman, mulai dari akar hingga buah, dan menyebabkan kerusakan yang signifikan pada tanaman tersebut. Infeksi oleh cendawan patogen dapat menyebabkan penurunan hasil panen, bahkan kematian tanaman. Penyakit disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum sp. Lycopersicum merupakan patogen yang habitatnya dalam tanah dan menular melalui aliran air, terikut pada alat pertanian dan menginfeksi melalui luka akar. Jamur Fusarium sp. mampu bertahan hidup dalam tanah, dan bila tidak tersedia inang kondisi lingkungan tanah kurang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan, maka jamur mampu membentuk alat pertahanan diri, yaitu Chlamydospora, yang memungkinkan mampu bertahan lama dalam tanah. Herianto 2019. A. Penyakit layu Fusarium pada tanaman tomat. Penyakit disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum sp. Lycopersicum merupakan patogen yang habitatnya dalam tanah dan menular melalui aliran air, terikut pada alat pertanian dan menginfeksi melalui luka akar. Jamur Fusarium sp. mampu bertahan hidup dalam tanah, dan bila tidak tersedia inang dan kondisi lingkungan tanah kurang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan, maka jamur mampu membentuk alat pertahanan diri, yaitu Chlamydospora, yang memungkinkan mampu bertahan lama dalam tanah. Herianto 2019. B. Gejala penyakit layu Fusarium. Jamur Fusarium oxysporum ini juga banyak menyerang tanaman lain karena bersifat patogenik. Gejala serangan yang disebabkan oleh jamur ini adalah akar yang membusuk, daun menguning, dan mengalami kerontokan. Mirawati et al. 2021. Tanaman ini akan terlihat layu pada siang hari dan terlihat segar pada pagi hari dan malam hari. Jamur ini sangat menyukai kelembapan, karena pada saat musim hujan, jamur ini akan lebih mudah berkembang biak dan menyebar luas. Serangan dari jamur ini melingkup semua fase, melalui dari fase vegetatif hingga ke fase generatif. Jika penyakit layu Fusarium tidak cepat dikendalikan, maka penyakit ini akan cepat menjalar dan berakibat fatal pada hasil panen. C. Morfologi cendawan Fusarium oxysporum. Ciri-ciri morfologi Fusarium oxysporum yaitu 1. Miselium. 1. Hifa Fusarium oxysporum bersekat dan bercabang-cabang. Hifa ini berfungsi untuk menyerap nutrisi dari lingkungan sekitar dan sebagai alat reproduksi aseksual. 2. Koloni Fusarium oxysporum umumnya berwarna putih, ungu, muda, atau coklat. Teksturnya dapat berupa kapas, bersekat, atau licin. Penutup. 1. Kesimpulan. Ralstonia solanacearum dan Fusarium oxysporum adalah dua patogen utama yang sering menyerang tanaman tomat dan menyebabkan penyakit layu. Meskipun keduanya menyebabkan gejala yang serupa, namun terdapat perubahan dalam mekanisme infeksi dan morfologi. Ralstonia solanacearum merupakan bakteri yang menginfeksi melalui sistem vaskular tanaman, sedangkan Fusarium oxysporum adalah jamur yang menginfeksi melalui akar. 2. Saran. Berdasarkan hasil penulisan makalah ini, disarankan untuk melakukan penelitian mengenai mekanisme resistensi tanaman tomat terhadap Ralstonia solanacearum dan Fusarium oxysporum untuk pengembangan varietas unggul yang tahan terhadap kedua patogen tersebut. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat mempresentasikan dari judul jenis patogen pada tanaman tomat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum